termasuk partai saya Gerindra, walaupun kau Gerindra, tidak akan selindungi saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat rakyat. Balik lagi di channel Rakyat Update, tempat kita ngobrol santai tapi tetap kritis ya, soal isu-isu politik dan berita terkini. Seperti biasa, kita bahas apa yang sedang ramai di tengah masyarakat sekarang. Dan hari ini topiknya cukup panas banget, yaitu Presiden Prabowo baru aja bikin pernyataan yang sangat tegas ya. Katanya siapapun yang terlibat dalam tambang ilegal, baik itu pejabat, penguasa, bahkan sampai jenderal sekalipun, akan ditindak tegas. Ini pernyataan yang langsung bikin kuping banyak orang berdiri ya, sobat rakyat. Kenapa ini ramai sekali? Karena tambang ilegal ini bukan hal kecil. Kita bicara soal bisnis ya, yang nilainya bisa triliunan rupiah. Dan biasanya kalau bisnisnya besar itu, ya jelas ada orang kuat di belakangnya. Nanti ketika presiden ngomong, akan tindak tegas sampai level pejabat tinggi. Itu kayak ngasih sinyal, hey, siap-siap kalian, gak ada yang kebal hukum ya. Tambang ilegal ini masalah yang udah lama, yang gak pernah beres-beres. Mungkin dari kerusakan lingkungan, gunung dikeruk, kemudian hutan gundul, sungai tercemar, sampai konflik dengan warga sekitar yang sering merasa dirugikan. Dan jangan lupa, kerugian negara itu juga gede banget karena pajak dan royaltinya juga hilang begitu saja. Ya. Kalau tambang ilegal ini dibiarkan, ibaratnya kayak orang numpang makan di rumah kita ya, tapi bukan cuma nggak bayar, malah ngacak-ngacak dapur, nyolong beras lah, ninggalin piring kotor lah. Jadi ya wajar kalau rakyat berharap ada tindakan tegas dan tindakan nyata. Tapi tentu pertanyaannya yang sangat besar, beranikah Presiden Prabowo benar-benar menindak? Itu pertanyaannya. Karena sejarahnya ini balik ke belakang, banyak kasus tambang ilegal yang mentok di tengah jalan, entah karena ada backingnya kuat di belakang, atau kasusnya tiba-tiba hilang entah kemana, menghilang. Nah, disinilah masyarakat pengen lihat apakah pemerintahan Prabowo ini benar-benar berbeda. Coba buktikan sekarang ya. Saya ingin Bapak Prabowo membuktikan ya. Kalau kita lihat negara lain, misalnya di Amerika Latin, banyak pejabat-pejabat, bahkan presiden yang jatuh gara-gara bisnis tambang yang ilegal dan korupsi sumber daya alam. Jadi kalau Indonesia bisa beresin masalah ini, itu akan menjadi prestasi yang sangat besar. Ya kan? Tapi ya berat itu ya sobat rakyat. Soalnya kita bicara soal jaringan kepentingan yang udah lama mengakar itu. Apalagi ada cerita-cerita yang beredar bahwa beberapa tambang ilegal justru itu jalan mulus karena ada oknum oknum pejabat, oknum aparat yang melindungi. Jadi ketika presiden ngomong bakal ditindak tegas, otomatis itu publik pasti menunggu, ayo siapa yang duluan nih yang bakal kena gebuk. Pasti menunggunya Pak, segera realisasikan Pak. Coba bayangin ya sobat rakyat, kalau ada jenderal aktif ketahuan ikut main tambang ilegal, terus benar-benar dijatuhi sanksi atau bahkan diproses hukum, itu bakal jadi berita besar. Bisa jadi contoh nyata kalau negara ini memang serius. Tapi kalau sebaliknya, yang ditindak itu cuma pemain-pemain yang kecil, sementara bos-bos besarnya aman-aman saja, yaitu percuma. Intinya rakyat sudah sering dengar janji. Sekarang yang ditunggu adalah aksi nyata. Karena kepercayaan publik itu mahal. Dan sekali hilang, itu susah buat kembali lagi. Jadi gimana menurut sobat rakyat? Apakah Presiden Prabowo beneran bakal berani
membersihkan tambang ilegal sampai ke akar-akarnya. Termasuk kalau ada pejabat tinggi atau jenderal yang terlibat, atau jangan-jangan ini cuma retorika politik yang bakal hilang di telang angin. Jangan sampai. Setelah ini kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat terdapat 1063 tambang ilegal. Dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara sekalian. Kalau ada yang berani, Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi bareng nanti. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rakyat Update, biar nggak ketinggalan pembahasan panas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan seperti biasa, salam Sobat Rakyat. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, warga Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang bahagia, pagi cerah, pagi penuh dengan semangat menyambut kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2025 yang ke-80. Pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah informasi, dan ini sifatnya himbauan untuk para bupati dan wali kota di seluruh provinsi Jawa Barat, dan surat himbauannya hari ini akan diedarkan pada seluruh daerah dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghimbau atau mengajak, karena kewenangannya ada di bupati wali kota, untuk memberikan pembebasan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan perorangan untuk semua golongan terhitung 2024 ke belakang, seperti yang diberlakukan pada pajak kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan untuk membangun spirit kita. Beban yang berat bagi masyarakat seharusnya diringankan, dan selanjutnya agar membangun tradisi membayar pajak sesuai dengan nilai yang ditetapkan dan tidak bersifat memberatkan kepada masyarakat. Himbauan ini mudah-mudahan bisa diikuti, dan semoga kita semua memiliki spirit yang sama, bahwa Provinsi Jawa Barat harus dibangun dengan kesadaran penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat taat bayar pajak, pemerintah mampu mengelola pajak itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk semuanya.